Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi bin tahirin wassabil muntajabin. Kita sebentar lagi akan memasuki acara diskusi. Anggap saja ini sebuah seminar dengan dua pembicara. Pak Zamzam ini saya ketahui mempunyai satu kelompok pengkajian tasawuf di Bandung itu. Dalam kelompok kajian itu mereka mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan tasawuf, dan saya kemudian menemukan makalahnya ini yang dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu berkenaan dengan seminar Spiritual Intelligence. Buku Spiritual Intelligence yang ditulis oleh Dana Zohar dan Ian Marshall ini insyaallah mungkin minggu depan sudah diterbitkan oleh Mizan, dan ada kemungkinan saya membuat kata pengantar untuk Spiritual Intelligence itu. Saya sebut ada kemungkinan karena deadline-nya sudah lewat dan saya belum juga selesai memberikannya. Kita sambil kembali kepada Pak Zamzam ini, ada memang beberapa definisi spiritual intelligence, tapi tampaknya yang diseminarkan di Bandung ini hanya spiritual intelligence dari buku yang akan diterjemahkan itu, yang ditulis oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Dan menurut saya salah satu cacat besar dari buku ini ialah masih meletakkan spiritual intelligence itu, kecerdasan spiritual itu pada otak. Jadi pada bagian otak kita. Dia menyebut ada satu bagian dari otak kita itu yang dia sebut God spot, satu titik yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau begitu itu sudah bukan spiritual lagi, masih tetap saja pembicaraannya pembicaraan yang bersifat physical. Tapi spiritual intelligence sendiri sebetulnya tidak dirumuskan pertama kali oleh Dana Zohar. Dia hanya yang paling populer. Ada buku lagi yang ditulis judulnya Spiritual Intelligence oleh Khalil Khawari. Kebetulan ini Dana Zohar ini sebetulnya bukan psikolog, dia hanya pernah belajar filsafat lah. Suaminya yang psikiater. Sementara penulis buku Spiritual Intelligence yang lain ini adalah seorang psikolog, Profesor Emeritus dari Emeritus Professor di Universitas San Francisco. Nah, dia punya definisi yang bagus tentang spiritual intelligence, bahwa spiritual intelligence adalah kecerdasan yang sudah mendapat sentuhan cahaya ilahi. Mirip-mirip apa yang tadi diceritakan. Ada penulis lain misalnya juga Marsha Shenetar. Dia menulis buku dengan judul Membangkitkan Kecerdasan Spiritual pada Anak Kecil, pada anak-anak kita. Bagaimana membina kecerdasan spiritual ini sejak kecil. Dia juga mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan yang inspired, yang berasal dari dunia inspirasi, yang menghubungkan kita dengan dunia jiwa. Ya, Khalil Khawari itu sambil mengulangi lagi yang kita bicarakan minggu yang lalu, mendefinisikan tiga kecerdasan itu menurut saya dengan sangat bagus. Satu IQ, ya, itu kecerdasan rasional dia terjemahkan, yakni kemampuan untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitar kita, kemampuan untuk menghadapi masalah lingkungan fisik kita. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Kemudian dia terjemahkan spiritual intelligence adalah kemampuan untuk berhubungan dengan dimensi yang non material. Jadi itu kemampuan untuk berhubungan dengan dimensi yang non material, yaitu kemampuan untuk mengakses jiwa kita yang paling dalam. Sekali lagi saya menggunakan kata jiwa, mungkin tidak dalam definisi Pak Zamzam ini, dalam definisi umum kita, kemampuan untuk berhubungan dengan jiwa kita yang paling dalam. Nah, masyarakat modern adalah masyarakat yang secara menakjubkan berhasil mengembangkan kecerdasan rasional mereka, tetapi pada saat yang sama menumpulkan kecerdasan spiritual kita. Kita tidak punya waktu untuk mengakses jiwa kita yang paling dalam. Karena itu beberapa penulis menyebutkan ada beberapa cara untuk mengakses jiwa kita yang paling dalam ini. Tapi sebelum kita berbicara tentang cara-cara itu, untuk apa sebetulnya kecerdasan spiritual ini? Apa gunanya dalam hidup ini? Mengembangkan IQ udah kita pahami lah.
berguna itu paling tidak untuk lulus UMPTN, untuk sukses di dalam sekolah, untuk sukses secara akademis. Pak Zamzam ini dari ITB. Orang ITB itu dijaminlah IQ-nya rata-rata lebih tinggi ketimbang lulusan komunikasi ya. Tetapi yang saya ketahui, karena saya juga pernah ngajar di ITB juga dulu ini, sekarang saya nggak ngajar lagi di ITB. Dulu itu saya selalu menemukan setiap tahun, dan bisa tanya sama Pak Zamzam sekarang untuk konfirmasi, setiap tahun selalu saja ada anak ITB yang sakit jiwa. Orang punya teori itu karena stres belajar di ITB itu, karena macam-macam. Ya benar ya, Pak Zamzam tidak termasuk situ. Itu ada yang mengalami gangguan kejiwaan itu. Saya pernah bicara kemarin ini, beberapa minggu yang lalu ya. Ada sebuah buku bagus, judulnya Saints and Madmen, orang suci dengan orang gila. Jadi sebetulnya orang suci dan orang gila itu secara psikologis memiliki pengalaman ruhaniah. Mereka mengakses jiwa kita yang paling dalam. Cuma katanya ini ada dua konsep, spiritual emergence, munculnya kesadaran ruhaniah kita, dan satu lagi spiritual emergency, keadaan darurat secara spiritual. Nah, orang suci itu adalah orang yang sudah mengalami spiritual emergence. Dia muncul sebagai makhluk ruhaniah. Sementara orang gila ada orang mengalami spiritual emergency. Jadi ada semacam short circuit. Dia mengalami satu realitas yang sama sekali lain. Kemudian dia tidak bisa mengorganisasikan realitas itu dengan baik. Dia mengalami kekacauan untuk memberikan makna kepada realitas itu. Nah, kalau dia bisa memberi makna kepada realitas itu, bisa kembali lagi lah kepada realitas yang biasa kita saksikan, dia kita sebut orang suci, saints. Seperti dalam lagu Oh When the Saints Go Marching In. Tapi kalau kesadarannya itu tidak pulih lagi, dia tidak bisa lagi kembali ke bumi, dia lalu terjebak, terpenjara dalam pengalaman ruhaniah, ya dia jadi orang gila. Dia jadi skizofren, dia mengalami spiritual emergency. Nah, orang-orang ITB itu yang mengalami kegilaan itu sebetulnya mungkin sedang berada dalam perjalanan ruhaniah. Perjalanan ruhaniah, tetapi di jalan itu dia dipotong. Menurut buku itu, kekeliruan psikiatri dan psikologi selama ini adalah menganggap gejala spiritual emergency itu sebagai kegilaan. Mereka tidak dibantu untuk memberikan makna, tapi malah diberi obat-obatan dan sudah didefinisikan sebagai orang gila. Itu katanya tidak membantu mereka untuk lepas dari perjalanannya itu. Jadi ini kalau kita buat bandingan, orang yang gila itu masuk sebuah hutan belantara yang tidak dia bisa pahami, segala-galanya lain dengan apa yang bisa dia saksikan. Sama sekali berbeda. Kemudian mestinya ada orang membantu menjelaskan peta perjalanan ini. Oh, ini sebetulnya ini namanya singa, jangan dekat-dekat bisa dimakan. Ini namanya ular, Anda harus memilih jalan seperti ini. Tapi para psikiater tidak melakukan pemaknaan itu. Malah sudah saja dianggap realitas yang dia saksikan itu bohong semua. Itu halusinasi, itu delusi. Jadi sudah, Anda harus meninggalkan itu. Dan caranya ialah dengan memberikan zat-zat kimia yang tertentu, atau di-strum lah dengan electrical shock, atau disuntik insulin. Pokoknya disiksa beneran. Sehingga akhirnya ya dia tidak tahan juga, ketimbang disiksa terus, balik lagi dia. Sebagian balik lagi, tapi sebagian besar tidak, katanya. Dia makin parah, mengembara di dunia, di hutan rimba belantara ini. Kembali kepada orang ITB itu, yang sebagian saya kenal, Pak Zamzami mungkin ini yang sudah lulus, jadi keluar dari hutan itu karena ia memiliki spiritual intelligence, karena ia belajar mengakses tadi, berhubungan dengan jiwa yang paling dalam, berhubungan dengan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis pengantar ini agak terlambat karena saya diminta mereview perkembangan psikologi selama ini. Jadi dunia psikologi, sebutlah ada 4 gelombang revolusi dalam psikologi. Sambil kursus psikologi dengan singkat, karena diajarkan oleh orang yang tidak mengerti psikologi. Jadi kalau kita tidak paham,
Memang saya hanya menyebarkan, membagikan ketidakfahaman saya. Revolusi pertama dalam psikologi, kita sebut saja revolusi kaum behaviorisme. Secara singkat, kaum behaviorisme itu berpendapat bahwa tugas psikologi secara ilmiah tidak meneliti jiwa yang tidak kita ketahui, yang tidak bisa diukur. Tapi yang bisa kita teliti adalah perilaku kita, behavior. Dan perilaku itu bisa diukur, bisa dilihat. Sudah, karena kita tidak usah mempersoalkan jiwa manusia, yang kita persoalkan perilaku saja. Nah, kalau ada orang yang mengalami kegilaan seperti itu, kaum behavioris menyembuhkannya dengan satu proses yang namanya conditioning, proses pelaziman. Saya sedang berusaha menjelaskan dengan sangat sederhana. Karena perilaku kita ini sebetulnya tidak ditentukan oleh jiwa kita, ditentukan oleh proses pembiasaan, pelaziman. Kita akan melakukan satu perbuatan yang terus-menerus mendatangkan keuntungan kepada kita. Dan kita akan meninggalkan perbuatan yang tidak menguntungkan kita. Perilaku kita itu diatur oleh dua dewa. Dewa reward and punishment. Dewa pahala dan hukuman. Jadi kalau mendatangkan keuntungan, dapat pahala, rewarded, kita lakukan perbuatan seperti itu. Nah, sekarang kalau ada seorang misalnya, aduh, saya mohon maaf lagi, saya harus ngambil contoh istri saya. Dulu saya behavioris. Rumah istri saya itu dulu pernah terbakar. Dia selalu traumatis melihat api. Kalau ada api yang bernyala itu dia traumatis. Karena proses conditioning. Conditioning itu menghubungkan api dengan kebakaran yang merupakan peristiwa yang mendatangkan bencana bagi keluarganya. Jadi setiap kali melihat api, dia selalu menderita gangguan mental. Kemudian dia punya suami kepada saya, behavioris amatir ini. Nah, untuk menyembuhkan penyakit dia ini, kata kaum behavioris, sudah bikin lagi pelaziman yang baru, conditioning yang baru. Sekarang api harus dihubungkan dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Nanti api itu tidak lagi menakutkan dia. Akhirnya waktu itu saya beli Patromax itu. Saya pompa sampai apinya bernyala-nyala, saya bawa Patromax itu di hadapan istri saya. Kemudian saya peluk istri saya ciptakan suasana yang sangat menyenangkan setiap kali dia melihat api. Akhirnya trauma api itu tidak lagi berpengaruh pada dia. Sekarang dia malah menyaksikan api itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Itu cara kaum behavioris. Tetapi ternyata kaum behavioris ini tidak bisa menjawab berbagai masalah gangguan kejiwaan, kegelisahan yang tidak diketahui sebabnya. Kalau itu saya tahu itu sebabnya karena kebakaran itu. Tapi ada beberapa manusia itu seringkali mengalami keresahan, kegelisahan, gangguan batin yang tidak jelas sebabnya. Dan behaviorisme tidak bisa memecahkan itu. Behaviorisme itu adalah ilmu jiwa yang sudah kehilangan jiwanya. Jadi hanya tinggal ilmunya saja. Nah, kemudian muncullah revolusi yang kedua. Revolusi yang kedua adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ini dirumuskan oleh seorang dokter sebetulnya, dokter fisik, bukan dokter jiwa, yang kemudian tertarik untuk mempelajari orang-orang yang menderita penyakit jiwa. Dia pernah belajar hipnotis dulu kepada seorang itu dari Prancis, ya, Charcot, dan dia mulai cerita bahwa dalam diri kita ini yang mempengaruhi kita itu bukan pengalaman masa lalu dalam bentuk yang kita ketahui, tapi sebetulnya yang mempengaruhi jiwa kita ini adalah alam bawah sadar kita. Karena itu tidak kita ketahui. Karena itu tugas psikolog ialah membongkar alam bawah sadar dia, membongkar masa lalu dia, mengembalikan dia ke pengalaman masa lalunya. Dalam hipnotisme misalnya ada teknik yang kita sebut regresi. Kalau saya hipnotis ibu-ibu, kemudian saya bawa, kalau ada yang mau saya obati, saya bisa hipnotis. Kemudian saya suruh dia kembali. Sekarang ibu ini adalah seorang anak kecil yang berusia 5 tahun. Apa yang ibu saksikan? Oh, dia menjerit-jerit. Oh, dia cerita bahwa dia mengalami sexual harassment dari ayahnya sendiri. Oh, rupanya ini yang menjadi penyebab gangguan dia sekarang ini. Mengapa dia seringkali kalau berada di satu tempat, misal kalau dia berada di kantor berduaan dengan atasannya, dia keringat basah, tubuhnya bergetar, kehilangan konsentrasi, jantungnya berdetak keras, dan dia tidak mengerti kenapa terjadi seperti itu. Behaviorisme tidak bisa mengobati kalau dia tidak tahu asal usulnya. Psikoanalis yang bisa mengobati. Tapi Freud itu punya kelemahan besar. Psikoanalisisnya itu dirumuskan oleh orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan.
Jadi dari pasien-pasien dia dirumuskanlah teori tentang jiwa manusia dari orang-orang yang jiwanya rusak. Sehingga orang sering menyebut Freudianisme atau psikoanalisis adalah ilmu tentang jiwa yang rusak. Ilmu itu diperoleh dari mengamati pasien-pasien dia. Salah seorang di antara murid Freud yang kemudian agak murtad dari dia adalah Carl Gustav Jung, yang tadi disebut berkali-kali oleh Pak Zamzam ini. Freud selalu berpendapat bahwa asal-usul dari segala kegelisahan itu, gangguan kejiwaan itu, dari hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Hawa nafsu itu harus kita tekan. Hawa nafsu itu sering kita tekan, dan itu menjadi gangguan kejiwaan. Jadi kalau kita ikut psikoanalis supaya sehat jiwa kita, lepaskan aja hawa nafsu itu, jangan dihambat-hambat. Freud misalnya pernah berkata, itu kurang asem ini emang Freud itu, sebetulnya karena yang menggerakkan manusia itu adalah libido seksualis, dorongan seksual kita. Malah Freud berikan sebuah contoh, kalau ada seorang tetangga, katanya seorang tetangga laki-laki ketemu tetangganya perempuan, lalu mengucapkan good morning, guten morgen. Dia bilang guten morgen juga, jauh sebetulnya dari lubuk hatinya si laki-laki itu berpikir kapan dia bisa tidur dengan tetangga itu. Itu kata Freud. Carl Gustav Jung berpikir keterlaluan ini Freud ini, kata dia. Menurut dia sebetulnya yang mempengaruhi alam bawah sadar kita ini bukan libido seksualis itu, bukan nafsu seksual. Yang mempengaruhi kita adalah jiwa kolektif kita. Jung lah sebetulnya orang yang pertama kali memperkenalkan prinsip jiwa itu. Sampai di akhir hayatnya ketika diwawancara di BBC, dia ditanya, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Kata Jung, saya bukan saja percaya, saya mengalami Tuhan itu. Dan dia dalam kisahnya mengalami beberapa peristiwa pengalaman spiritual ketika dia sakit. Dan pengalaman spiritual itu pernah disampaikan kepada Freud, tapi Freud mengacuhkannya sehingga akhirnya keduanya berpisah. Lalu Jung membentuk satu madhab yang disebut psychoanalytical school. Masih kelanjutan dari psikoanalisis, dan pengaruh psikoanalisis masih sangat banyak di situ. Cuma Jung itu mengakui adanya jiwa kita yang paling dalam itu. Ada orang mengatakan bahwa behaviorisme memandang manusia itu sebagai mesin, homo mechanicus. Sementara Freud memandang manusia itu sebagai orang yang ngelindur. Kita ini semua ngelindur. Sebetulnya yang menggerakkan kita adalah pengalaman bawah sadar kita. Kita ini orang-orang ngelindur yang tidak menyadari apa yang kita lakukan. Nah, psikoanalisis bermaksud untuk membangunkan kita dari ngelindur itu, untuk ngelindur yang berikutnya. Karena itu, salah satu jasa besar dari Jung ialah meminta perhatian para psikolog tentang peranan jiwa kita. Dan menurut Jung, jiwa kita ini bersambung dengan jiwa alam semesta, yang dia sebut collective consciousness. Tapi jangan pedulilah dengan istilah itu. Dan jiwa alam semesta itu muncul kepada kita di dalam bentuk mimpi, dalam bentuk archetypal. Tapi sekali lagi itu jangan diperhatikan. Dalam bentuk mimpi, dalam bentuk perlambang-perlambang yang muncul mimpi. Dan ketika orang mengalami gangguan kejiwaan, muncul itu kembali pengalaman-pengalaman arketipal itu. Nah, tugas seorang psikolog kalau ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan ialah menghubungkan dia kembali dengan alam archetypal dia itu. Dan karena agama adalah sekumpulan memori kesadaran kolektif selama berabad-abad, kata Jung, kita hanya bisa mengembalikan orang kepada kesadarannya lagi dengan menghubungkan lagi dengan nilai-nilai keagamaannya. Jung mengatakan, saya pernah didatangi pasien ribuan banyaknya yang berusia dari middle ages ke atas, dan saya selalu menemukan bahwa sebetulnya krisis yang mereka alami adalah krisis spiritual, dan saya hanya bisa menyembuhkan mereka dengan mengembalikan kesadaran beragamanya lagi. Saya agak panjang bicara tentang Jung karena di situ ada misi saya. Di hadapan saya ini berkumpul orang-orang yang memperoleh luka psikologis dari kehidupannya, dan saya hanya bisa mengembalikan ibu kepada kesehatan mental lagi dengan menghubungkannya dengan kesadaran. Tapi sekali lagi, karena psikoanalitis itu baik yang dibawakan oleh Freud maupun Jung terlalu berpikir, terlalu mencari jawaban itu pada alam bawah sadar, muncul lagi lah revolusi yang ketiga dalam psikologi. Jung juga sebetulnya yang punya hajatannya, tapi kemudian dia dilanjutkan oleh orang seperti Abraham Maslow, Asa Zioli,
Viktor Frankl, Karl May, tapi nama-nama itu tidak penting sekali lagi. Saya sebut itu hanya untuk menunjukkan bahwa saya hebat juga. Nah, kata mereka, salah satu kelemahan psikoanalisis ialah hanya meneliti orang-orang yang sakit jiwa saja. Kenapa tidak meneliti orang yang sehat jiwanya? Jadi psikoanalisis hanya bisa menjawab kenapa orang itu sakit. Padahal yang mengganggu kita ialah bagaimana supaya kita ini sehat. Itu yang harus dipelajari. Maka kemudian lahirlah aliran baru lagi namanya psikologi humanistik. Menurut dia, sebetulnya manusia itu hanya bisa sehat apabila mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan dia. Yaitu sifat kemanusiaan itu cinta kasih, misalnya love, compassion, kasih sayang terhadap sesama manusia. Bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya makan, minum, dan seks saja, kata dia. Kata Maslow, ada kebutuhan manusia yang paling tinggi, kebutuhan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dari Maslow lah kemudian ada gagasan tentang peak experience, satu pengalaman puncak ketika orang memperoleh pengalaman batin yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan ketika dia mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat. Dan itu pengalaman kemanusiaan yang tidak pernah disentuh oleh Freud dan psikoanalisis lainnya. Lalu mereka mulailah memperbincangkan tentang pentingnya mengembangkan diri kita. Sehingga psikologi humanistik seringkali disebut growth psychology. Psikologi tentang pertumbuhan jiwa manusia. Sayang sekali, kemudian psikologi humanistik ini pada tahun 70-an dan tahun 80-an tidak tumbuh lagi. Sehingga ironis bahwa psikologi pertumbuhan tidak lahir pemikir-pemikir besar. Mereka mengalami stagnasi karena mereka tidak bisa menghubungkan itu kesadaran kemanusiaan itu dengan jiwa manusia itu, dengan jiwa manusia yang paling dalam, atau ruh itu yang kita sebut. Nah, kemudian waktu itu muncullah beberapa koreksi dan itu gelombang yang keempat. Jadi kita sekarang berada pada gelombang yang keempat. Ada satu revolusi baru lagi yang disebut revolusi psikologi transpersonal. Trans itu artinya beyond. Beyond itu artinya ma waro'a dzalik, yang di seberang sana. Psikologi ini selama ini hanya mempelajari manusia pada tingkat personal saja, hanya sampai di sini. Pada di belakang itu ada lagi hakikat kemanusiaan itu. Yang di luar yang persona itu ada lagi yang transpersonal, yang di belakang yang personal itu. Dan itu adalah perbincangan tentang ruh. Dan untuk pertama kalinya para psikolog sekarang bicara tentang ruh manusia dan tentang bagaimana kita mengakses ruh itu, bagaimana kita memperoleh seberkas cahaya dari cahaya yang paling dalam pada diri manusia itu. Sebetulnya dalam konteks inilah kemudian muncul pembicaraan tentang spiritual intelligence, tentang kecerdasan spiritual. Saya terlalu panjang nih membawa bapak-bapak dan ibu-ibu kepada revolusi psikologis. Nah, sekarang kita kembali kepada psikologi humanistik. Gimana kalau ada orang sakit jiwa menurut kaum psikologi humanistik? Kaum behavioris mencoba mencari sebabnya dan kemudian mengulangi lagi kejadian itu tapi dengan cara yang menyenangkan. Kaum psikoanalisis mencoba menghubungi alam bawah sadarnya, biasanya dengan ingat-ingat masa lalu itu sampai muncul kembali. Lalu setelah itu baru diobati. Psikologi humanistik membantu orang yang menderita gangguan kejiwaan itu untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan, menyuruh dia untuk belajar bertanggung jawab, menyuruh dia untuk melepaskan diri dari pengaruh lingkungannya. Dia harus otentik, kata kaum eksistensialis, harus tampil pada dirinya sendiri. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Sekarang misalnya, sekarang saya ngobati istri saya sebagai seorang psikolog humanistik atau sebagai psikoanalisis dulu. Misalnya istri saya seringkali mengalami nightmare, mimpi-mimpi yang buruk. Lalu dengan mengikuti kamus dari Carl Gustav Jung, saya mencoba memberi makna. Apa itu mimpi-mimpi buruk itu? Ini menunjukkan apa? Saya mencoba mencari makna. Kalau sudah ketemu, kemudian saya ajak bisa berbicara, kemudian dibongkar masa lalunya, sudah ketemu, itu sudah selesai. Kata kalau sudah diekspresikan, kalau sudah disadari, yang di bawah sadar ini sudah masuk. Gimana kalau saya ini seorang psikolog humanistik? Saya mohon maaf tadi cerita tentang istri, karena kalau saya cerita tentang istri saya,
saya tidak akan diminta pertanggungan jawab oleh siapapun. Tapi kalau saya cerita pasien yang lain, mungkin pasien itu bisa menuntut saya karena tidak memelihara confidentiality. Dan kalau saya menuntut, wah saya sudah tahu caranya. Jadi sekiranya misalnya istri saya itu seringkali takut atau tidak mau dibawa, misalnya di Jakarta nih, ketemu ibu-ibu dan sebagainya, dia selalu, lalu gimana saya, apa yang harus saya lakukan, saya harus pakai pakaian yang seperti apa, lalu apa yang harus saya katakan, bagaimana cara berlaku. Nah, saya sebagai psikolog humanistik, saya mengatakan be yourself, jadilah dirimu sendiri, jangan serahkan kamu kepada aturan orang di sekitar kamu. Kamu akan menderita kalau kamu berusaha mengikuti orang-orang di sekitar kamu. Kenapa kamu menyerahkan dirimu untuk diatur oleh mereka? Be yourself. Tapi nanti kan mereka akan menilai kita begini dan begini. Nah, itu tandanya bahwa kamu masih memenjarakan dirimu untuk diatur oleh dari sekitar kamu itu. Jadilah, kata, be responsible, be yourself. Nah, itu nasihat kaum humanistik. Nah, sekarang kita sudah berada pada tingkat psikologi transpersonal, transpersonal psychology. Pada tingkat ini sekarang, kalau ada orang menderita gangguan psikologis, kita mencoba mencari jawabannya pada luka ruhaniah yang dia derita, pada spiritual emergency tadi itu, pada keadaan darurat spiritual. Dan kita berusaha untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kita. Bagaimana caranya kita katakan mengembangkan kecerdasan spiritual ini untuk mengobati segala kegelisahan itu? Asumsi yang pertama ialah membangkitkan kesadaran diri yang lebih tinggi. Tadi sudah disebut, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kita harus sering melakukan refleksi, melakukan perenungan. Orang menyebutnya meditasi. Tapi kita mesti harus ada waktu khusus. Ketika kita ini paling tidak, katanya kita belajar membisu aja, diam aja. Paling tidak belajar diam dan biarkan pikiran kita menghayal. Kita mula-mula biarkan saja. Nanti kita melakukan refleksi, melakukan perenungan. Kalau di dalam agama, kita lakukanlah upacara-upacara keagamaan seperti sholat. Di dalam buku Danah Johar disebutkan salah satu caranya, kata, untuk mengembangkan kecerdasan spiritual itu ialah bacalah buku-buku yang inspiring, yang mengilhami kita, yang mengubah perilaku kita ini, yang menimbulkan kesadaran. Kan kadang-kadang kita tersadar luar biasa hanya karena satu pembicaraan. Jadi dia menganjurkan kita baca buku-buku spiritual. Dalam Islam, rajin-rajinlah baca Al-Quran, baca kitab-kitab hadis, baca buku-buku yang ditulis saya misalnya. Itu di situ ada beberapa inspirasi, ilham spiritual yang menyadarkan kita tiba-tiba. Kemarin tuh waktu saya umroh, saya ketemu seorang dokter fisik. Katanya dia pernah umroh 1 kali bersama saya, dan dia tersentuh karena pembicaraan saya. Waktu itu saya mengatakan bahwa, mengutip satu hadis, bahwa banyak orang yang berputar tawaf di sekeliling Ka'bah itu pada hakikatnya adalah babi, binatang buas dan sebagainya. Wah, dia kata terkejut betul. Itu membuat satu kesadaran baru. Dia melakukan refleksi, kan, merenung sendirian. Dalam Islam, itu tradisi refleksi itu dirumuskan dalam apa yang disebut tasawuf sebagai tafakkur. At-tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sejenak, kata Nabi, itu jauh lebih berharga daripada ibadah 1 tahun. Karena kadang-kadang tafakkur sejenak itu menyadarkan kita, membawa kita kepada kesadaran diri yang lebih dalam. Nah, tafakkur adalah salah satu cara untuk mengembangkan spiritual intelligence itu, kecerdasan spiritual. Salah satu saja di antaranya. Ada banyak cara, mungkin nanti kita bicarakan pada kontribusi tasawuf pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang akhirnya pada pertanyaan, lalu untuk apa kita mengembangkan spiritual intelligence itu? Pertama, untuk memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini. Yang kedua, untuk mampu mengatasi berbagai kesulitan yang kita hadapi sepanjang kehidupan ini. Buku ini, Spiritual Intelligence, yang ini itu yang ditulis oleh Khawari, PhD. Ada subjudul tambahan, Spiritual Intelligence, A Practical Guide to Personal Happiness. Petunjuk praktis untuk mencapai kebahagiaan. Apa contohnya misalnya? Cara Spiritual Intelligence mengatasi ini. Menurut orang yang cerdas secara spiritual, kita harus menyebutkannya, spiritual intelligence empower us to be happy in spite of circumstances and not because of them.
Kecerdasan spiritual adalah sesuatu yang membuat kita bahagia walaupun apapun yang terjadi, bukan karena apapun yang terjadi. Jadi yang membuat kita bahagia walaupun apapun yang terjadi, bukan karena apa yang terjadi. Ada orang yang mencoba mencari kebahagiaan itu dengan mengatur apa yang terjadi di sekitar dia. Misal supaya bahagia itu ialah anak kita pinter itu dan mendapat juara. Maka supaya bisa pinter, supaya kita bisa bahagia, kita memerlukan adanya anak yang pinter. Kita tergantung kepada situasi dan kondisi. Orang yang cerdas secara spiritual adalah orang yang tetap bahagia apapun situasi yang terjadi. Bagaimanapun situasi terjadi, dia tetap bahagia. Nah, apa kata yang menyebabkan dia bisa bahagia seperti itu? Karena dia bisa memberikan makna kepada sesuatu yang terjadi itu begitu rupa sehingga itu membahagiakan dia. Sekali lagi sambil mengulangi yang sudah sering saya ulangi, tidak ada sesuatu di dunia ini yang membuat ibu menderita atau bapak menderita. Yang bikin ibu menderita itu adalah makna yang kita berikan kepada situasi yang terjadi itu. Kalau saya ditinggalkan istri, saya bisa berduka cita, bisa juga saya bahagia. Bergantung bagaimana saya memberikan makna kepada kepergian istri saya itu. Seorang yang punya suami, ada suaminya galak luar biasa, sering memukuli dia. Dia bisa menderita apabila perilaku suaminya itu diberi makna sebagai kejahatan yang dimaksudkan untuk menghancurkan dia, mencelakakan dia, atau sebagai kegagalan dia untuk memperoleh suami. Dia sudah gagal dalam hidup ini karena punya suami yang seperti itu. Lalu berpikirlah sejumlah sekiranya, seandainya. Kata Nabi, sekiranya kamu satu saat ketemu dengan sekiranya, la taqul law, janganlah kamu mengatakan seandainya. Karena kalau kamu mengatakan seandainya, setan masuk kepada kamu. Kalau kita ini, seandainya dulu itu kita menerima pinangan kawan-kawan itu, mungkin sekarang lebih bahagia. Atau sekiranya itu setan masuk dan hidup kita menjadi menderita. Tapi kalau dia melihat suaminya itu sebagai kiriman Tuhan untuk mengembangkan jiwanya supaya lebih dekat kepadanya, bahwa dia adalah bagian dari rencana Tuhan yang agung, karena Tuhan sudah memilih kita untuk sebuah misi yang mulia, kita akan menerima itu dengan penuh kebahagiaan. Karena kita merasa hidup kita menjadi bermakna. Manusia bisa tahan hidup tanpa memiliki kendaraan atau rumah mewah. Tapi manusia tidak akan tahan hidup tanpa bisa memberi makna kepada peristiwa-peristiwa yang di sekitarnya. Nah, spiritual intelligence that we are talking about today refers to the way how we deal with any circumstances, with any situation, dan seterusnya. Itulah, dan akhirnya kita punya waktu hanya sekitar 10 menit lagi untuk tanya jawab, dan kita memanfaatkan Pak Zamzam ini. Saya mohon bantuan beliau ini, mungkin untuk selanjutnya insyaallah kita akan mengundang beliau untuk acara-acara yang lain. Tapi saya berusaha untuk datang ke sini karena janji yang harus dipenuhi, yaitu saya harus selalu memberikan kuliah ini. Jadi, dan saya sudah memberikan ini sekarang ini pun bersama Pak Zamzam. Silakan Bapak dan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Kang Jalal. Di dalam kuliah-kuliah sebelumnya, Kang Jalal pernah bercerita bahwa tugas psikolog adalah memberikan istilah-istilah yang canggih, yang sebetulnya konsepnya yang sangat sederhana. Waktu itu Kang Jalal memberikan contoh bahwa emotional intelligence sebetulnya adalah kata lain untuk sabar. Pertanyaan saya, istilah spiritual intelligence, apa sih kata yang paling sederhana untuk menjelaskan hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa konsep yang terakhir yang dijelaskan Pak Jalal itu, yaitu memberi makna pada situasi yang kita hadapi. Apakah ini sama dengan konsep proaktifnya Stephen Covey Pak dalam Seven Habits? Ya? Kayaknya mirip-mirip juga. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya pernah menyebutkan emotional intelligence itu dalam konsep sabar di dalam Islam. Bahwa konsep sabar di dalam Islam itu jauh lebih komprehensif ketimbang konsep intelligence. Kalau saya ditanya spiritual intelligence, apa kira-kira? Spiritual intelligence itu, saya mungkin menerjemahkannya itu keimanan aja. Tingkat keimanan kita ini, kalau kita bicara tentang keimanan dan tahap-tahap keimanan, sebetulnya kita berbicara tentang spiritual intelligence. Karena itu di dalam Al-Quran misalnya ada ayat, janganlah orang-orang Arab dari dusun itu berkata kami sudah Islam.
katakan kepada mereka bahwa katakanlah kami sudah Islam karena iman belum masuk ke dalam dirimu. Jadi ada orang yang beragama yang tidak memiliki kecerdasan spiritual, dan itu adalah orang yang dalam agamanya itu belum dimasukkan iman. Dia baru Islam saja, imannya belum masuk. Salah satu hal yang tidak saya setuju dari Danah Zohar adalah anggapan bahwa orang yang cerdas secara spiritual tidak perlu harus beragama. Seorang ateis pun bisa cerdas secara spiritual. Itu pernyataan yang sama sekali tidak masuk akal. Gimana kita bicara tentang spirit kalau orang ateis itu tidak percaya dengan adanya spirit, dengan adanya ruh? Orang ateis itu bukan saya tidak percaya kepada Tuhan, ya, kepada ruh pun yang gaib-gaib pokoknya dia tidak percaya. Lalu yang kedua, Bapak, Stephen Covey itu. Saya kira Stephen Covey itu di situ banyak menunjukkan hal-hal yang sangat sesuai dengan konsep kita tentang pengembangan spiritual intelligence. Malahan ada seorang penulis dari Mesir, pernah dia berpikir, saya tidak tahu apakah sekarang sudah ditulis atau tidak, dia berpikir untuk menerjemahkan Stephen Covey dengan merujuk kepada literatur tasawuf. Jadi dia melihat ada banyak kesamaan dari pikiran-pikiran Stephen Covey itu dengan pikiran-pikiran tasawuf. Dalam hubungannya dengan perbincangan kita sekarang, sebetulnya Stephen Covey itu sampai juga ke situ menurut saya karena dia dapat inspirasi dari spiritnya, dari sebuah kesadaran kolektif. Kalau kita menggunakan Jung, melahirkan kemudian pikiran-pikiran yang tampaknya cocok dengan ajaran-ajaran spiritual dari agama manapun juga. Saya pernah misalnya menjelaskan konsep win-win Stephen Covey itu dengan ajaran tasawuf Zunun al-Misri. Secara singkat, saya kira saya bisa menyetujui Bapak. Stephen Covey itu mungkin nanti akan ketemu lagi ketika kita memperbincangkan spiritual intelligence ini sudah lebih spesifik. Silakan lagi. Saya mau tanya bagaimana cara mengenali nafs kita. Alam mimpi, saya tidak pernah mengalami alam mimpi yang aneh-aneh. Psikologi itu kan hanya sebatas psikis. Kalau mengenali sifat-sifat yang Kang Jalal katakan sebagai sabar, syukur, ridho, itu di tingkat fenomena itu. Jadi kita mencoba melatih aspek raga kita dengan semua sikap sifat yang baik tadi itu gitu. Tapi sebenarnya itu tidak fundamental. Proses transformasi itu mesti dua arah. Aspek dalam dibangkitkan dan luar pun diatur dengan nilai-nilai yang tadi Jalal katakan, sabar, syukur, misalnya ridho. Penjelasan bagaimana mengenal nafs itu yang sangat panjang, karena boleh jadi nafs yang dalam diri kita itu kehadirannya sekarang nggak terasakan gitu. Kita hanya merasakan bahwa yang hidup, yang melihat, yang berpikir cuma satu. Dalam kultur dunia tasawuf manapun, dunia irfan, itu sering sekali ada fenomena bertemu dengan dirinya, berdialog dengan dirinya, itu nafs. Nah, membangkitkannya itu prinsip dalam Al-Quran dengan cara taubat. Dalam Al-Quran surat Taha, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihat summa ihtada, begitu. Sesungguhnya kata Allah, aku menjadi maha pengampun tidak pada semua orang. Laghaffarun liman, bagi orang-orang yang pertama bertobat, setelah bertobat kemudian beriman, setelah beriman beramal soleh, summa ihtada, kemudian memperoleh petunjuk. Jadi sebenarnya proses membangunkan jiwa dalam term Al-Quran ketika seorang memperoleh kembali cahaya iman itu gitu. Karena iman itu bukan sekadar percaya pada sesuatu. Iman itu dalam secara batin ya, wujudnya cahaya gitu. Kalau orang mengatakan saya percaya kepada Tuhan gitu, tapi kalbunya gelap, nah itu baru tingkat percaya kepada kebenaran, percaya kepada Tuhan, tapi belum diperkuat oleh nur iman gitu. Itu dalam yang saya pahami, yang saya tempuh gitu. Kalau jiwanya bangun, kita akan merasakan sesuatu yang lain dari diri kita gitu. Kita berkomunikasi dua arah. Tapi kalaupun sekarang misalkan sering ada batin yang berdialog dengan diri kita, boleh jadi hawa nafsu kita gitu. Karena suara nafsu lebih kuat ketimbang suara nafs gitu. Lebih kuat. Nah itu bagaimana agar gaung dari suara nafsu lebih kuat dibanding suara nafsu yang beragam, banyak, dan sebenarnya kuat. Dengan cara taubat, tinggal taubat seperti apa? Kita buka Al-Quran, diracak lagi apa langkahnya gitu. Setelah taubat sampai Allah Ta'ala memberi stempel
kataba fi qulubihim imanan, menggariskan, menstempel gitu. Di dalam qalb itu iman gitu. Taubat dulu, taubat itu bukan sekadar istighfar, tapi sebuah proses secara total kembali kepada Allah Ta'ala gitu. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Jalal di sini. Jadi hari Sabtu hiburan kami di tempat tasawuf ini, karena ingin ketemu dengan Kang Jalal. Tanggal 10 minggu yang lalu kami dapat kuliah, yaitu IQ untuk mengatasi persoalan, EQ untuk menyesuaikan lingkungan, dan SQ untuk kebahagiaan hidup. Kami agak mengerti ini Kang Jalal, tapi sekarang yang saya tanyakan supaya jangan terbaur IQ intelijen di sini, EQ emosional, SQ-nya itu juga spiritual intelligence, banyak intelijen, jadi saya terbaur dengan polisi yang bahkan preman. Untuk itu mohon diterangkan, IQ stand for, EQ stand for, SQ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya IQ itu, katanya juga, saya juga belum cek, IQ itu berasal dari intelligence quotient. Tapi dalam konsep berikutnya muncul lagi tuh kata intelligence itu. Ada emotional intelligence lagi, ada spiritual intelligence itu. Sehingga mungkin sekarang ini IQ ini harus kita definisikan sebagai kecerdasan intelektual. Sebutlah intellectual quotient. Kemudian ada emotional quotient, itu EQ, emotional quotient. Lalu ada SQ, spiritual quotient. Supaya kata intelligence-nya tidak campur aduk, ada di berbagai tempat. Itu untuk kesepakatan kita aja. Karena ilmu itu hanya hasil kesepakatan. Orang diantar kenapa kita beri nama seperti itu. Jadi Pak, sekali lagi, IQ stands for intellectual quotient for this purpose. Kemudian EQ emotional quotient, dan SQ spiritual quotient. Mestinya sih sebetulnya spiritual intelligence disingkatnya SI. Kemudian emotional intelligence jadi EI, yang itu tetap aja IQ. Alhamdulillah kalau Bapak bisa terhibur dalam sebuah kuliah tasawuf, itu jauh lebih berharga ketimbang terhibur dengan hiburan-hiburan yang lain. Apalagi kalau hiburannya itu naudzubillahi min dzalik, misal dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiburan di sini ini hiburan yang sehat. Karena itu laughter is the best medicine, kan? Tertawa itu adalah obat yang paling baik. Jadi mudah-mudahan bisa mengobati ini. Tapi apakah Bapak terhibur atau tidak terhibur dari kuliah ini bergantung dari makna yang diberikan Bapak-bapak kepada saya. Bergantung kepada spiritual intelligence Bapak-bapak dan Ibu-ibu. If you are spiritually blind, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak akan terhibur dengan acara tasawuf. Datang ke sini dengan hati yang resah dan pulang dengan hati yang tambah resah. Saya kira mohon maaf, dan karena ini pertemuan sementara berakhir, untuk ketemu lagi nanti pada tanggal 17 Maret. Saya ini pamitan dengan memohon doa dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Juga nggak usah dipikirin amplop itu, doa saja ya. Dengan memohon doa yang pertama, yang kedua tidak lupa saya harus meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena boleh jadi ada beberapa ucapan saya yang saya maksudkan untuk menghibur Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi sampainya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena pemaknaan yang lain jadi menyinggung perasaan Bapak-bapak dan Ibu. Walaupun itu yang salah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tetap saja saya minta maaf karena saya memberikan peluang kepada Bapak dan Ibu-ibu untuk berbuat salah. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bilang apapun, saya akan menyampaikan khusus salam dari bapak dan ibu-ibu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membimbing kita kepada jalan kesucian ini. Kemudian insya Allah kita akan saling mendoakanlah. Bapak mendoakan, pada ibu-ibu mendoakan saya di sana, saya mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dan kita ini baru sharing doa kalau sama-sama berdoa. Jadi kalau saya berdoa di sana, ibu-ibu tidak mendoakan saya, tidak nyampe itu doa saya sama ibu-ibu. Karena tidak ada sharing. Kita akhiri sekarang. Ini mana Ustaz Samsur ini Ustaz?
Saya ucapkan kepada Pak Zamzani Ahmad, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk hadir di Tazkiyah ini. Semoga pada waktu-waktu yang lain bisa membantu kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, kalau tadi Pak Jalal mengatakan membaca buku Pak Jalal itu latihan pada spiritual intelijen, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengamalkan buku saya untuk melatih spiritual intelijen. Dan saya akan buktikan membaca salah satu isinya.